Shalom saudara. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita sudah masuk bulan November nih. Ya, sebentar lagi sudah Christmas ya. Cepat sekali. Ya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Amin. Di dalam kita berjalan bergaul dengan Tuhan, walk in habitual fellowship with the Holy Spirit. Ya. Kita harus mau ketika kita dididik, diajar terus menerus oleh Tuhan. Amin. Nah, selama bulan November ini, tema atau pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan adalah tetap bahwa kita semuanya harus memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Harus memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Tidak ada jeda, tapi setiap saat selama-lamanya walk in habitual fellowship with the Holy Spirit. Dan di dalam kita bergaul dengan Tuhan, ya, di situ ada selalu seed times and harvest. Selama kita berjalan bergaul dengan Tuhan, akan ada selalu musim menabur dan menuai. Bila tidak ada musim itu berarti kita tidak bergaul berjalan dengan Tuhan. Ya. Kalau saudara mendengar ini pasti saudara langsung pikir ini ibu mau bicara tentang uang. Untuk kita semua menabur tentang uang. Betul? Pasti itu di dalam pikiran saudara. Dan ketika saudara mendengar tentang harvest, wah, sorak-sorai, ya itu sekarang saya mesti menuai. Nah itu bagian saya untuk menuai. Setiap orang paling suka kalau mendengar harvest time. Kalau mendengar musim menuai, senang sekali. Dan orang seringkali skip itu. Musim menabur skip. Lebih suka kalau ada tema harvest time. Harvest time, itu paling suka. Musim menuai atau sorak-sorai semua paling suka. Ya. Tetapi hal itu tidak akan pernah terjadi. Harvest time itu tidak akan pernah terjadi. Musim menuai itu tidak akan pernah terjadi sebelum adanya musim menabur. Ya. Harus dimulai dengan musim menabur terlebih dahulu. Dan saya mau mengulang sedikit yang kemarin saya sampaikan di BGL. Pertama kali keluar kata-kata menabur itu ada di dalam Kejadian. Kita buka dalam Kejadian 8. Kejadian 8. Cerita daripada Nuh yang mengalami air bah yang dia diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera di atas gunung. Kemudian Tuhan akan menghukum manusia dengan air bah, yaitu dengan hujan yang terus menerus selama 40 hari. Dan ketika itu dilaksanakan, hanya 8 orang yang diselamatkan. Nuh dan istrinya, ketiga anaknya beserta istrinya. Betul, 8. Dan berpasang-pasang dari segala binatang yang Tuhan ciptakan. Itu yang diselamatkan. Tapi manusia yang lainnya itu mati semua dengan adanya air bah. Yang hujan dicurahkan terus menerus tidak berhenti selama 40 hari. Selama 40 hari tidak berhenti. Jakarta 1 hari hujan terus menerus, besoknya sudah banjir. 2 hari terus menerus, besoknya lebih tinggi lagi. 40 hari tidak berhenti hujan. Tidak ada pohon, gedung pencakar langit itu sudah tidak ada, semua yang tertinggi sudah tidak ada. Gunung tempat bahteranya Nuh itu pun sudah tidak ada.
sampai baterainya itu bisa terapung. Itu saking berarti sudah tingginya itu banjir. Nah, hal itu terjadi. Padahal Nuh itu adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Oleh karena itu, dia diasingkan, dia dikhususkan oleh Tuhan untuk masuk di dalam bahtera. Karena Nuh adalah orang yang terus-menerus memiliki hubungan habitual fellowship with God, bergaul dengan Tuhan. Dia dikhususkan untuk masuk ke dalam bahtera. Ya. Dan akhirnya kita lihat di ayat yang ke-18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya keluar juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dan dari sejak kecilnya, dan aku tidak akan membinasakannya lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi setelah air bah, Nuh keluar dari bahtera itu. Ya. Tanah semua sudah tertutup dengan air. Artinya bekas daripada banjir tersebut, bekas daripada air bah itu. Jadi tanah itu sudah masih masih banyak airnya seperti itu. Ya. Tumbuh-tumbuhan masih belum bisa bertumbuh. Kalau terlalu banyak air, dia tidak akan bisa tumbuh. Sampai air itu surut, habis. Ya. Nah, pada saat itu Tuhan mulai sesuatu yang baru lagi. Makanya dia memulai suatu musim yang baru, suatu new season yang baru. Dia berkata, dia berfirman di dalam hatinya, ya, bahwa aku gak akan deh membinasakan manusia ini lagi. Sekalipun manusia yang dia ciptakan ini, yang sudah terhisap dengan dosa ini, sejak dari kecil di dalam hatinya sudah timbul niat jahat. Sejak dari bayi di dalam hatinya sudah timbul niat jahat. Yang kemarin sudah dibinasakan, tinggal sekarang 8 pasang ini. Tuhan berjanji, aku gak akan membinasakan lagi. Walaupun dari 8 pasang ini juga nantinya akan bisa timbul kejahatan, tapi aku tidak akan membinasakan lagi. Nah, dari situ dia berkata kepada dirinya, selama bumi ini ada, tidak akan pernah berhenti musim menabur dan musim menuai. Tidak akan pernah berhenti. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, tidak akan berhenti. Jadi kalau kita membatasi musim menabur, kita udah selesai. Sekarang waktunya kita menuai. Selama-lamanya kita akan menuai. Tidak bisa. Selama bumi ini masih ada, selalu ada 2 musim. Musim menabur dan musim menuai. Ya. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu gak akan bisa berhenti. Ya. Banyak saudara tidak suka kalau hujan.
Banyak saudara merasa mengeluh hujan terus parah, banjir, macet di mana-mana. Saudara mengeluh. Tapi ketika beralih menjadi musim panas, tidak ada hujan, saudara pun mengeluh, panas, panas, panas. Ya, manusia selalu begitu. Ketika siang hari, aduh capek deh bekerja, pagi matahari udah terbit, kapan ini malam kita mau tidur gitu, seperti itu. Dan ketika malam tidur, sudah malam enak habis makan malam gini, aduh matahari sudah bangun, ya kenapa sudah bangun lagi matahari, kok nggak malam terus gitu. Manusia selalu merasa begitu. Nah ini nggak akan bisa. Tuhan sudah settle, Tuhan sudah tetapkan selama bumi masih ada. Seed time and harvest itu selalu akan berputar terus, akan berputar terus. Tidak bisa di stop, tidak bisa diberhentikan, tidak bisa diganti atau semuanya. Harus ada terus perputaran itu. Nanti, one day, tidak akan ada malam. Satu hari nanti tidak akan ada malam lagi. Siang terus. Siangnya bukan karena matahari, tapi karena terang dari Bapa itu yang menerangi kita semua. Itu akan terjadi nanti. Tetapi before that, sebelum itu, harus ada musim menabur, menuai, menabur, menuai. Hujan, panas, siang, malam. Itu harus ada terus, harus ada terus. Dan selama kita masih tinggal di bumi ini, kita akan mengalami musim itu. Kita harus masuk di dalam musim itu. Gak bisa keluar dari musim itu. Aku gak mau menabur. Kalau kamu gak mau menabur, kamu juga gak akan bisa masuk dalam musim menuai. Tapi banyak yang egois. Aku gak mau menabur, tapi aku mau masuk di musim menuai. Oh, gak akan bisa, saudara. Aku gak mau hujan, aku hanya mau panas. Aku gak mau panas, aku hanya mau hujan. Gak akan bisa. Aku gak suka siang, aku suka malam. Aku gak suka malam, aku sukanya siang. Gak akan bisa. Kita berada di bumi ini sudah diatur sedemikian rupa sama Tuhan. Dan selama kita walk in habitual fellowship with the Holy Spirit, seed time and harvest itu akan terus. Dan itu harus terjadi di dalam kehidupanmu. Kita melihat dulu apa itu seed. Seed itu adalah benih. Menabur pasti dengan benih, betul? Kalau orang menabur tidak dengan benih, berarti bukan menabur. Orang menabur harus dengan benih yang ditaburkan. Ya. Dan kita lihat di pasal yang ke-9. Tuhan terlebih dahulu dia menabur. Pasal 9. Ayat yang ke-13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian aku datangkan awan di atas bumi dan busur itu nampak di atas awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dengan segala makhluk yang ada di bumi. Setelah Tuhan melihat, setelah dicurahkannya hujan terus menerus, dan itu menghabiskan setiap manusia, dan hanya yang ada di bahtera itu, yaitu Nuh. Tuhan di pasal 8:21, Tuhan berfirman bukan kepada Nuh. Tuhan berfirman bukan kepada manusia.
Tapi Tuhan berfirman, di dalam hatinya Tuhan sendiri. Tuhan membuat perjanjian dengan Tuhan sendiri. He makes covenant with himself. Dia berjanji di dalam hatinya, aku tidak akan lagi mengutuk bumi ini lagi. Ya. Sekalipun yang ditimbulkan oleh manusia itu adalah jahat sejak kecilnya, aku tidak akan membinasakan segala hidup lagi. Nah, itu dia keluarkan. Yang pertama tadi dia berjanji berbicara itu di dalam hatinya. Tuhan berfirman di dalam hatinya sendiri. Kemudian Tuhan keluarkan. Tuhan berfirman, keluar firman itu. Disampaikan kepada Nuh. Sekarang bukan hanya di dalam hatiku, tapi aku taruh di atas awan, yaitu busurku. Aku taruh di atas awan. Dan itulah tanda. Busurku itu adalah tanda setiap kali. Bukan manusia yang melihat. Firman Tuhan berkata. Dan dia berucap, dia mengeluarkan benih firman itu. Setiap kali aku, Tuhan itu, melihat busur itu, aku mengingat akan perjanjianku dengan manusia. Itu adalah benih. Benih yang pertama kali keluar yang Tuhan taburkan sejak air bah adalah word of God, covenant. Itu adalah benih yang pertama. Dia berjanji, dia mengeluarkan. Karena setelah itu ketika Nuh keluar dari bahtera, semuanya tuh hilang, tinggal becek bekas air bah. Tidak ada pisang, pohon pisang, tidak ada mangga, tidak ada pohon papaya, tidak ada, semua becek semuanya. Dan Tuhan harus membuat apa? Musim menabur dan menuai. Tuhan harus membuat apa? Musim dingin dan panas. Tuhan harus membuat apa? Hujan dan panas. Kemarau harus terjadi. Dengan the word yang dia keluarkan, seed, firman, benih yang dia keluarkan, diucapkan, barulah itu mulai tumbuh lagi semuanya. Tetapi bukan tumbuh lagi yang harus tumbuh dengan sendirinya. Ada beberapa tanaman yang harus tumbuh dengan sendirinya. Tetapi Nuh sekeluarganya, dia harus menabur untuk dia bisa makan. Dia harus mulai lagi start menabur supaya pada nantinya dia bisa makan dari buah yang benih yang dia tabur itu. Mulailah season baru, mulailah musim baru, menabur, menuai. Dan itu semua dilontarkan, ditaburkan oleh Tuhan dengan firman yang keluar dari mulutnya. Dan itu token. Tahu saudara namanya token? Saudara tahu token? Bukan token listrik tuh. Itu artinya apa? Simbol. Token itu simbol. Ada angkanya. Dengan busur itu yang dia sudah taruh di awan itu, ada angkanya. Dan hanya dia saja yang tahu angkanya. Dari sini sampai ujung ke sini, Tuhan Allah Bapa tahu angkanya. Sampai endingnya di sini itu berapa angkanya. Dari start pertama dia menaruhkan busur itu, sampai akhirnya, itulah masa di mana bumi ini akan tetap ada. Itu tanda ada angkanya. Saudara tidak akan bisa melihat. Yang saudara lihat itu hanya seperti pelangi, kata orang. Seperti pelangi, warna-warni begitu. Merah, kuning, hijau, langit yang pelangi. Nah, seperti itu. Warnanya seperti itu. Tapi itu sebenarnya hanya satu warna. Putih saja. Itu adalah firman Tuhan. Word of God, putih. Artinya apa? Disil, diberi tanda. Dan setiap kali tanda itu muncul, saudara gak ngeh, saya gak ngeh. Tapi Tuhan yang tahu. Oh, aku ingat perjanjianku dengan manusia ini.
kurang berapa lagi perjanjianku? Ini habisnya mau sampai kapan perjanjianku? Kurang berapa lagi? Kurang berapa ini busurnya? Kurang berapa lagi sampai di sini? Dia yang tahu. Perjalanan kita mulai dari sini, musim menabur, menuai, hujan, kemarau, dingin, panas, siang, malam, menabur, menuai, terus sampai berjalan, terus ini berulang terus dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, terus sampai hari ini dan besok selamanya, dan terus sampai kapan itu busurnya, tokennya Tuhan itu ada angkanya, baru stop, berhenti, tidak ada musim menabur dan menuai, hanya Dia yang menuai itu semua. Itu adalah seed time and harvest. Dan pertama kali Tuhan sudah menabur itu. Dia mengeluarkan benih firman itu. Dia berjanji, yaitu apa yang keluar dari mulutnya. Perjanjiannya, covenant. Perjanjiannya tidak ingkar. Tapi kalau temanmu berjanji, dia seringkali ingkar janji. Tetapi kalau Tuhan sudah make a covenant, tidak akan pernah ingkar. Dan janji Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dan itu sudah menjadi benih. Itulah benih firman Tuhan. Ya saudara, sekarang saudara paham. Oh ternyata seed time and harvest itu apa? Mungkin juga saudara baru sadar, pelangi itu apa artinya? Jangan sembarangan diambil menjadi simbol. Nah, sekarang orang mengambil simbol itu, mengadopsi simbol ini, mengambilnya dengan dasar dari ini. Oh, aku makhluk hidup. Aku sudah menerima janjinya Tuhan. Aku mau jadi siapa aja, aku makhluk hidupnya Tuhan. Mereka semua mengambil ini hanya comot. Berarti aku boleh hidup. Mau warna hijau, mau warna putih, kuning, biru, aku bisa. Dan aku tetap adalah miliknya Tuhan. Mereka janjinya seperti itu. Dan itu dipakai, dibuat simbol sekelompok orang yang mau menyatakan dirinya, saya adalah makhluk hidup. Saya punya hak di bumi ini. Nah, ambil comot di sini. Firman Tuhan yang sesungguhnya, benih firman yang sesungguhnya adalah perjanjian, covenant. Dan itu diberikan kepada bukan sesama jenis. Covenantnya itu diberikan kepada manusia yang hidupnya turun-temurunnya. Yang makanya Nuh itu dipilih. Nuh dengan istrinya. Anak-anaknya laki dengan istrinya. Istrinya perempuan, bukan istrinya laki. Supaya setelah itu mereka berkembang biak. Nah perjanjian itu kepada kedua makhluk laki dan perempuan. Ya, ini mulai diserongkan. Tetapi saudara, yang mau saya sampaikan hari ini, seed time and harvest. Musim menabur dan menuai. Ya, itu harus ada. Sekarang kita buka di dalam Matius 13. Matius 13. Pada hari itu keluar Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal tentang perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Perhatikan. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri.
Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yesus mengajar ini kepada para muridnya dengan perumpamaan. Tapi perumpamaan itu tetap dengan perumpamaan penabur. Ya, seorang penabur. Ya, penabur itu, saudara tahu menabur, dia pasti membawa suatu benih yang ditabur. Ya, ditabur benih. Dan Tuhan berkata ketika ia pergi menabur, dia menabur. Sebagian benih itu jatuh di tanah yang keras. Langsung seketika itu juga dimakan oleh burung dan habis. Tapi ketika ditabur begini lagi, sebagian jatuh di tanah yang batu-batu. Di batu itu kadang-kadang ada tanahnya, ya. Di antara batu, di atas batu itu ada tanahnya, tapi tipis. Dan benih itu bisa tumbuh, tapi hanya sebentar saja tumbuhnya. Kemudian cepat sekali layu. Karena tanahnya tipis, karena dia tidak bisa berakar. Setelah tanah di bawahnya batu. Nah, akar itu nggak akan bisa tembus kepada batu itu. Kemudian sebagian lagi jatuh di semak duri. Nah, yang semakin besar bukan benihnya, tapi semaknya itu yang semakin besar, sehingga menghimpit pertumbuhan daripada benih tersebut. Tumbuh, tapi dihimpit oleh semak itu. Sehingga dia akhirnya mati juga. Tapi sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Nah, yang sebagian jatuh di tanah yang baik berbuah ini pun ada 3 macam. Ada yang berbuah menjadi 100 kali lipat, ada yang berbuah menjadi 60 kali lipat, ada yang hanya 30 kali lipat. Murid-muridnya sudah bingung. Tuhan ini ngomong apa sih? Tuhan ini ngajar apa sih? Ya. Tuhan kenapa kok ngomong pakai perumpamaan? Ngajar tuh yang jelas Tuhan. Yang jelas kami tidak mengerti. Yesus menjawab kepada mereka. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Ayat yang 11. Karena kepada siapa yang mempunyainya, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyainya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka ini melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka ini mendengar, namun mereka ini tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka kepada mereka genaplah nubuat Yesaya. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Lalu benih itu yang ditaburkan di pinggir jalan, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan
karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itu yang Tuhan ingin sampaikan ketika Dia memberikan pengajaran penabur. Setiap kali firman yang dikeluarkan oleh Tuhan itu adalah benih. Dan Dialah sang penabur itu. Penabur itu adalah Yesus Kristus sendiri, Anak Allah itu sendiri. Dia yang mengeluarkan firman itu, Dialah yang penabur itu. Dia menyampaikan firman itu, dia mengajar kepada semua orang itu. Banyak orang-orang Yahudi semua pada saat itu dia duduk di Bukit Zaitun. Dia menabur, mengeluarkan firman. Seperti Allah Bapa mengeluarkan firman-Nya. Menabur benih firman-Nya. Covenant-Nya ditabur ketika itu hanya ada 8 orang. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, Dia menabur, Dia memberikan pengajaran. Dan itu banyak sekali. Tetapi Tuhan kasih tahu, firman yang Dia sering ajarkan itu, benih firman yang Dia keluarkan dari mulutnya, pengajaran itu, ada sebagian jatuh di tanah yang keras. Tidak percaya. Orang yang menolak, yang tidak percaya, itu jatuh di situ seperti orang yang keras. Kemudian ketika dia tidak mengerti, tidak percaya, maka si jahat langsung merampasnya. Maka firman itu pun hilang begitu saja. Tidak akan masuk dan tumbuh pun gak akan, masuk pun tidak. Itu akan hilang begitu saja, dirampas. Banyak orang jelas-jelas mendengar firman Tuhan, tapi dia tidak mengerti. Jelas-jelas dia mendengar firman Tuhan, tapi dia gak mengerti. Jadi firman itu jalan begitu saja. Firman itu lepas begitu saja. Dia tidak menerima firman itu. Ketika dia tidak menerima firman itu, maka dia tidak menerima covenant itu. Dia tidak menerima perjanjian itu. Lepas begitu aja. Banyak orang berteman dengan orang yang membawa firman semuanya, atau menyampaikan firman, atau dengarkan firman disampaikan, baik itu di gedung gereja atau di mana, atau lewat radio kah, televisi, lewat apa. Tapi karena hatinya dia keras, itu pun tidak akan masuk. Dia tidak bisa memahami, bahkan tidak akan bisa percaya. Tetapi sebentar ketika firman itu ditaburkan, firman yang sama jatuh sebagian di tanah yang berbatuan. Ada batu-batunya. Ada batu-batunya. Orang itu mendengar firman itu. Berarti ada tanahnya. Orang yang sudah mendengar firman itu di suatu komunitas gereja, atau katakanlah seperti ini di Menara Doa. Mendengar, tapi hatinya ada batunya. Bukan keras lagi yang pertama, tidak, aku tidak percaya. Tapi orang percaya, tapi ada batunya. Ada batu-batunya ketika dia mendengar itu, segera. Apalagi kok mendengar tentang harvest time. Oh amin gitu. Mendengar Tuhan memberkati, amin. Seperti itu. Sorak-sorai, amin. Wah gembira, menyambut gembira. Sebentar saja keluar dari pintu, hilang. Sudah tidak ada lagi. Karena batu itu, kesombongan itu, tanahnya tipis. Maka itu hanya sesaat dan itu hilang. Itu hilang. Sebagian lagi, itu jatuh di tanah yang ada semak-semaknya. Saudara tahu semak? Kelihatannya rimbun. Tapi semak itu ada apa? Durinya.
Tanaman tumbuh, benih jatuh situ, bisa tumbuh, masuk tanahnya ada. Tapi ketika dia tumbuh, mulai tumbuh, aduh kena duri, aduh, itu nyakitin aku, aduh itu omongannya ini nyindir aku, enggak itu, dia mulai enggak bisa. Semuanya ini mau nyinggung saya, enggak bisa, duri, semua duri seperti itu. Maka dia tidak akan bisa tumbuh, dia mati lagi. Kena tipu daya. Kena tipu daya, khawatir lagi, curiga, khawatir. Dengan segala tipu daya kekayaan itu mulai menghimpit bagaimana ini nanti kita hidup. Bagaimana ini keadaan seperti ini, mencekam seperti ini, keadaan susah seperti ini, menghimpit kita, bagaimana kita ini, bagaimana. Ia akan mati, benih itu gak akan bisa tumbuh. Juga demikian juga tadi dikatakan orang yang hatinya ada batu-batunya. Ada kekerasan, tapi bukan kekerasan yang di tanah yang keras. Ada kesombongan. Nah, orang yang sombong ini terima firman, gampang sekali mengucapkan amin. Haleluya, amin, cepat sekali. Sorak-sorai, amin, cepat sekali. Ya. Tapi gampang sekali juga bagi dia murtad. Ya, gampang sekali murtad. Ketika apa? Mengalami penindasan, mengalami penganiayaan. Dia gampang sekali murtad. Gampang sekali dia jatuh dalam dosa. Tapi ketika sang penabur ini menabur, ketika anak manusia ini menabur, ada sebagian dari benih itu yang jatuh ke dalam tanah yang subur. Saudara perhatikan ada berapa macam orang? Yang keras, yang berbatu, yang bersemak duri, dan yang subur. Firman yang sama. The gospel of Jesus Christ. The kingdom gospel. Firman Tuhan yang sama. Ditabur oleh Allah Bapa. Sama. Karena begitu besar aku mengasihi dunia ini, aku mengaruniakan anak yang tunggal. Semua kena. Semua Tuhan sabur semua. Tapi ya tadi itu, sebagian jatuh ke tanah yang keras, sambil lalu nggak mendengar. Sebagian di tanah berbatu. Iya, amin. Tapi jadi murtad, jadi mualaf. Ya. Kemudian sebagian lagi jatuh di tanah yang semak belukar. Dihimpit kekhawatiran, orangnya khawatir terus, takut terus, ini takut. Ya. Apalagi dengan keadaan sekarang ini takut terus, semua penakut jadi takut. Mau gerak ini takut, mau ini takut, semuanya takut. Dihimpit terus. Akhirnya nggak akan tumbuh firman itu. Mati juga. Yang tumbuhnya adalah semak belukarnya aja. Juga sebagian yang jatuh di tanah yang subur. Itu pun dibagi jadi 3 kelompok. Ada 3 kelompok di tanah yang subur. Tidak semuanya ketika benih itu ditaburkan oleh Yesus Kristus di tanah yang subur, langsung Yesus menerima hasil 100 kali lipat. Tidak. Hanya sebagian menghasilkan 100 kali lipat. Sebagian lagi 60 kali lipat. Dan sebagian lagi 30 kali lipat. Setiap firman Tuhan yang ditaburkan, pada hari ini firman Tuhan saya taburkan kepada saudara. Saudara tanah yang subur, atau tanah yang keras, atau tanah berbatuan, atau saudara tanah semak belukar, masih ada kepahitan, masih ada duri, masih ada iri hati, ada benci, itu engkau berarti tanahmu adalah semak belukar. Ada batu-batuan, siapa sih itu ibu? Aku tahu semua firman ini. Sombong, aku ini sudah lebih dahulu mengenal firman Tuhan. Ada kesombongan, aku lebih dahulu, aku punya titel lagi di depanku. Ya, ibu ini siapa yang bicara seperti ini? Ya kan? Aku punya titel lagi di belakangku, seperti itu. Ya. Sedangkan ibu ini tidak punya apa-apa, depan nggak ada, belakang nggak ada. Gundulan seperti itu ya.
Saya sudah mengenal firman ini. Nah, itu orang yang batu-batuan, itu sombong. Tapi saya harapkan saudara semua sini tanah yang subur dong. Amin gak sih? Tanah yang subur gak sih? Di tanah yang subur pun masih ada 3 golongan. Siapa yang bisa menghasilkan 100%? Golongan mana? Ini 1, 2, 3, 4. Yang mana yang menghasilkan 100%? Yang mana yang menghasilkan 60%? Yang mana yang menghasilkan 30%? Setiap kali firman Tuhan disampaikan, ada 4 manusia ini. Setiap kali saudara mendengar firman Tuhan, check and recheck. Engkau tanah yang apa? Kalau engkau mau mengalami harvest time tadi, kalau engkau mau mengalami di dalam perjalanan bersama dengan Roh Kudus dan engkau mengalami musim menabur dan menuai itu, kamu harus, tanahmu itu harus subur. Kamu harus mau dibajak itu tanah hatimu. Makanya di sini di Menara Doa selalu ada 30 menit berdoa dalam roh. Baru 30 menit ada pujian penyembahan. 30 menit berdoa dalam roh itu tanah hatimu itu dibajak, dibersihkan. Kalau ketika kamu masuk ke ruang ini, kali-kali ada batu masih. Kali-kali ada semak belukar, ada kepahitan, ada kebencian, ada amarah. Itu dibersihkan pada saat 30 menit engkau doa dalam roh. Oleh karena itu saya harapkan saudara kalau datang jangan terlambat. Jangan skip 30 menit yang pertama. Itu penting. Kalau hatimu ada semak belukar, tanah berbatuan, ketika masuk ke 30 menit kemudian, memuji, menyembah, itu nggak akan bertumbuh. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi waktu 30 menit yang di depan itu, pergunakan dengan yang sebaik-baiknya. Bersihkan taman hatimu, bersihkan tanahmu ini. Bukan hanya sekedar kebiasaan bahasa roh, gitu aja. Tapi sungguh-sungguh bersihkan, mohon Roh Kudus bersihkan aku, bersihkan aku. Supaya ketika 30 menit ke depan aku memuji dan menyembahmu dengan tanah yang bersih, dengan tanah yang subur. Dan itu menjadi tumbuh di hadapan Tuhan. Amin. Dan setelah 30 menit pujian dan penyembahan, sudah tumbuh itu tunas. Sudah tumbuh. Tanah itu sudah mulai gembur. Tanah itu sudah mulai, ini. Ketika firman Tuhan ditaburkan, maka benih itu, firman itu akan masuk di dalam taman hatimu yang subur. Dia masuk, baru dia bertumbuh. Tapi kalau tanahmu itu subur, ya, tetapi suburnya belum subur yang sungguh-sungguh, yang masih sebagian masih ada batunya, tumbuhnya bisa ada gangguan, yaitu hanya 30 kali lipat. Belum sampai 60 kali lipat. Dan mungkin tidak akan menjadi 100 kali lipat. Yesus pun ketika mereka menaburkan benih ini, dia langsung menuai saat itu. Dia langsung tahu siapa nih tanah yang bersih, tanah yang subur. Dia langsung tahu. Ketika itu dia langsung tahu siapa yang mendengar, siapa yang menerima. Makanya dia berkata, kalau kamu berbahagialah kamu yang memiliki telinga untuk mendengar, ya, mata untuk melihat. Ya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu. Ya. Kalau kamu bisa mendengar, kalau kamu bisa melihat. Ya. Kepada orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Kepada orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, itu adalah seed time and harvest.
setiap hari di dalam kehidupan kita harus ada musim menabur dan menuai. Dan yang pertama, yang terutama, benih itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah benih yang terutama yang ditabur oleh siapa? Bukan manusia, tapi Tuhan sendiri yang menabur benih firman Tuhan kepada kita. Dan ketika firman Tuhan itu tumbuh di dalammu, ya, tumbuh firman Tuhan ini, pada hari ini saya menabur, dan itu tumbuh dalammu. Kemudian itu akan mengeluarkan tunas dan berbuah. Lalu kemudian engkau apa? Mulai menabur di dalam hal tindakan. Apakah itu dengan materi? Apakah itu dengan perkataan? Apakah itu dengan tingkah lakumu? Itu kamu menabur. Ketika kamu menabur memberikan persembahan, itu kamu menabur. Memberi dengan persembahan. Ya. Ketika kamu merespon firman Tuhan, ya. Ketika kamu merespon firman Tuhan dengan apa? Misalnya ada temanmu, ya, yang berkata-kata, yang mungkin gak enak kata-katanya, tapi engkau meresponnya dengan mengucap syukur, berterima kasih, ya, dan tidak marah. Itu berarti engkau juga sedang menabur benih. Ya. Dan ketika engkau bertindak, itu pun engkau menabur. Jadi benih taburan dalam kehidupan kita bukan hanya apa? Bicara tentang firman Tuhan. Bukan hanya apa? Memberi persembahan. Bukan hanya itu. Bukan hanya menabur. Ya. Tapi tingkah lakumu, ya, tutur katamu, tindakanmu, itu juga adalah benih. Dan itu nantinya akan menghasilkan tuaian. Nah, saudara sampai di sini sudah paham belum? Jadi apa yang kau tabur itu bergantung dari apa yang kau terima terlebih dahulu dari firman Tuhan. Apakah engkau sudah ditabur firman Tuhan? Apakah di dalam hatimu ini sudah penuh dengan firman Tuhan? Maka itulah yang akan menjadi benihmu. Benih firman Tuhan yang di dalam itu adalah yang akan keluar. Dan sekalipun itu kamu menabur dengan uang, tapi dengan firman Tuhan, kamu percaya dengan iman. Nah, ya, oke. Ya, sometimes ini ya. Oke, kalau udah, fokus sini ya. Nah, di akhir zaman ini, Tuhan Yesus berkata, orang yang menabur benih yang baik adalah anak manusia. Tetapi yang menabur benih yang jahat adalah iblis. Setiap firman Tuhan yang menabur adalah anak manusia, Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara ada suatu niat, ada suatu keinginan yang baik, itikat yang baik, berarti itu berasal dari benih daripada Tuhan Yesus Kristus. Bukan dari dirimu sendiri, tapi itu semua berasal dari firman Tuhan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tapi sedikit ketika engkau mulai ada niat jahat timbul, ya, apapun itu, sekecil apapun itu niat jahat, mulai timbul, gue gak suka sama orang itu, ya, itu mulai jahat kayak gitu. Itu sudah berasal dari iblis. Gue balas ini, gue akan balas ya, ini itu sudah akan timbul, itu berasal dari iblis. Itu bukan benih yang baik. Nah, kalau engkau mau menghasilkan musim tuaian yang baik, hasil penuaian yang baik, itu semua tergantung daripada benih yang akan kau tabur. Kalau engkau menabur benih yang jelek, kamu juga akan menuai benih yang dari hasil benih yang jelek. Kalau engkau menabur benih yang baik, engkau akan menuai sesuatu yang baik. Itu pasti. Ya. Dan ketika kapan musuh itu menaburkan yang jahat kepada kita semua? Ketika kamu tidur, ketika orang itu sudah tidur, iblis itu langsung masukkan ilalang benih yang jahat, niat jahat. Hei,
kamu harus menipu orang ini. Hei, kamu besok harus mengambil sesuatu dari barang orang ini. Hei, kamu besok harus mengata-ngatai orang ini seperti ini. Karena kamu tadi dikata ini, hei, kamu harus balas dia. Itu pada saat kamu tidur. Iblis tuh menabur di dalam pikiranmu. Tanpa kau sadari. Sehingga bangun tidur engkau langsung, merasa marah seperti ini. Itu berarti engkau telah ditabur oleh iblis. Akhir zaman, Tuhan akan menuai besar-besaran. Dari siapa? Kita. Karena engkau sudah ditabur olehnya. Tapi benih apakah yang engkau taburkan lagi? Apakah itu benih yang baik? Atau benih yang jahat? Yang pernah kau ditaburi oleh iblis pada saat engkau tidur. Kemudian besoknya kau taburkan. Kau laksanakan. Kau lakukan. Dan itu akan menjadi musimmu. Hati-hati saudara. Sedikit benih jahat dari iblis. Ya. Ilalang. Itu merusak benih yang baik. Ya. Jadi ketika engkau bangun tidur pagi hari. Bila itu muncul ada sesuatu niatan yang jelek. Aku mau ngata-ngatain dia. Aku mau balas itu WA-nya dia. Aku mau ketemu dia, aku mau habisin dia. Ada muncul itu, duduk diam, minta ampun sama Tuhan, dan cabut benih itu, dan ganti dengan benih yang baru. Aku mau mengasihi dia, aku mau mengampuni dia, aku mau bertemu dengan dia, aku mau meluk dia. Itu benih yang baik. Maka kalau itu kamu lakukan, kamu pun akan menuai yang baik. Lalu apa seed time and harvest dalam kehidupan kita? Contoh yang paling gampang saudara, menabur persembahan ya. Saudara pasti semua menabur, saudara pasti semua memberi persembahan di menara doa ini. Dimanapun kau beribadah, kau datang tidak dengan tangan hampa, pasti dengan persembahan. Itu sudah betul. Tapi bagaimana hatimu? Ketika engkau menabur, ketika engkau memasukkan amplop itu di dalam kotak, bagaimana posisi hatimu? Apakah hatimu masih berbatuan? Apakah hatimu masih bersemak belukar? Atau hatimu adalah hati yang subur, yang penuh dengan benih ilahi itu? Bila hatimu adalah hati yang subur dan penuh dengan benih firman Tuhan, maka uang persembahan yang kau masukkan itu pun, kalaupun nilainya kecil, itu adalah the word of God, itu adalah firman Tuhan, dan itu pasti akan tumbuh dan akan kau tuai. Amin. Tapi sekalipun kau membawa besar jumlahnya masuk ke kotak persembahan, tapi kalau dengan hatimu yang apa? Berbatuan, sombong, maka itu tidak akan menjadi berhasil. Ingat persembahan seorang janda dengan orang-orang ahli Taurat, ahli Farisi. Janda itu hanya masukkan kelenting 2 keping. Kalau yang satunya langsung gedebok, nah gede gitu. Waduh, berarti itu uangnya banyak banget sampai punya gedebok gitu ya toh. Nggak tahu yang dijatuhkan itu uang atau orang di dalamnya, nggak tahu ya toh. Dibungkus di karung gitu, yang penting bunyi besar gedebok seperti itu. Dia sudah wah. Aku nih lihat nih, kalau saya baru kan, nah, tuh, aku nih bawa persembahan banyak nih, itu mah apa? Masa ngasih menara doa cuman bunyi kelenting gitu? Aku besar sekali, gedebok, nggak tahu isinya apa, nggak tahu, pokoknya bunyi gedebok. Tuhan ngomong yang besar yang mana? Bukan masalah kelentingnya. Yang besar adalah hatinya. Hati posisi daripada janda ini, dia memberikan itu the whole, semuanya, hidupnya. Walaupun bunyi kelenting itu adalah gajinya seumur hidupnya dia. Itu dia berikan semuanya. Nah kalau itu sudah masuk ke situ, dia besok makan apa? Enggak tahu. Berarti ketika itu dia memasukkan apa? Dirinya dia di persembahan itu. Hatinya dia di persembahan. Makanya Yesus katakan, dia lebih besar daripada orang Farisi ini. Karena orang Farisi ini hanya memberikan persembahan untuk bisa dilihat orang.
Ini hebat ini, Bapak Pendeta ini hebat kalau persembahan banyak seperti ini. Wah hebat. Kalau ibu ini, cuman kecil, ibu ini nggak ada artinya. Ini Bapak ini hebat gini. Tapi walaupun yang kecil nggak ada artinya itu, dia memberikan semuanya, seluruh hidupnya, seluruh hatinya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan melihat yang di dalam. Bukan Tuhan melihat yang di luar, tapi Tuhan lihat di dalam itu. Amin. Jadi ketika nanti saudara membawa persembahanmu di kotak persembahan itu, karena di amplop tidak bunyi kelenting, ya. Saya harap saudara memasukkannya dengan hatimu di situ. Dan bukan dengan hati yang berbatuan, bukan dengan hati yang penuh semak belukar, tapi dengan hati yang subur penuh dengan benih firman Tuhan. Katakan amin. Seed time and harvest. Katakan, seed time and harvest. Musim menabur dan menuai. Katakan, menabur dan menuai. Nah, sekarang dilihat situasi kehidupanmu hari ini. Cek apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu itu menentukan. Cek semuanya. Ada peristiwa gak enak yang terjadi dalam kehidupanmu? Kalau sesuatu yang gak enak terjadi dalam kehidupanmu, itu dicek. Kenapa aku ngalami ini ya? Kenapa aku ngalami ini? Gak enak banget. Aku diginiin. Nah sekarang tunggu dulu. Sebelumnya itu, kamu gituin orang gak? Kok aku dikata-katain orang? Aku dianiaya orang hari ini? Nah stop. Sebelumnya ini, kamu pernah menganiaya orang gak? Kamu pernah mengatain orang gak? Kalau kamu pernah hidupmu selalu ngata-ngatain orang, selalu menganiaya orang, selalu menfitnah orang, selalu berkata yang tidak benar pada seseorang. Kemudian pada hari ini kamu menerimanya, berarti itu adalah tuaianmu. Understand? Bisa mengerti? Tetapi bila selama di sini kamu tidak pernah menganiaya seseorang pun, kamu tidak pernah menyakiti siapapun, kamu tidak pernah menabur benih jahat, kemudian tiba-tiba bang, kamu menghadapi sesuatu yang jahat, kamu dinista, kamu ditindas, dianiaya, dikata-katain, difitnah, itu adalah benihmu. Amin. Jangan khawatir, berarti kalau benihku ini nanti aku akan mengalami penganiayaan terus. Tidak. Kalau itu kamu anggap adalah benihmu, maka nanti kamu akan mengalami penuaian yang luar biasa. Sekarang identifikasi di dalam kehidupanmu. Mana benihmu, mana tuaianmu. Peristiwa yang enak pun, itu benih atau tuaian. Mulai dicek. Kalau selama ini kamu jahat, kemudian kamu menerima kejahatan, itu tuaianmu. Dan dengan demikian, waktunya kamu bertobat. Kemudian kamu untuk mengganti dengan benih yang baik. Supaya kamu tidak mengalami tuaian yang jahat lagi. Tapi setelah kamu ganti dengan yang benih yang baik, kamu akan menuai benih yang baik. Amin. Kalau engkau mengalami contoh misalnya, engkau ditipu orang. Ya, ditipu orang. Nah, mulai ditipu orang banyak gini. Dicek. Aku dulu pernah nipu orang gak ya? Pak Kris pernah nipu orang gak ya? Gitu. Ya. Kenapa hal ini terjadi? Hari ini terjadi misalnya penipuan ini kenapa terjadi? Aku pernah menipu orang gak ya? Nah, kalau memang pernah menipu orang, ya ini berarti tuaianmu. Tapi kalau selama itu kamu belum pernah menipu orang, jangan gentar ketika kamu ditipu. Itu adalah benihmu. Bukan benih yang jahat, tapi kamu benih yang baik. Kalau kamu mengampuni orang yang menipu kamu, itu adalah benihmu yang baik. Tapi ketika kamu ditipu, kamu kembali marah, kamu kembali mulai menuntut, mulai memperkarakan semuanya, kamu mulai dengan menabur benih yang jahat. Dan kamu akan menuai hasil dari benih yang jahat. Tapi ketika kamu ditipu,
tidak balas menuntut, tidak ini. Kamu memberikan apa? Pengampunan, itu kamu menabur dengan benih yang baik. Dan itu merupakan apa? Tuaianmu yang luar biasa nanti kamu akan ini. Amin. Juga misalnya ketika kamu dicuri, ya, ada yang mencuri di dalam kehidupanmu. Cek juga. Ada yang menipu, kamu menipu dan mencuri. Ini saudara kembar, ya, saudara kembar. Biasanya Upin Ipin gitu suka gitu, ya. Saudara kembar, antara menipu dengan mencuri itu hampir mirip, hampir sama. Dicuri, segala ada sesuatu yang dicuri, uangkah yang dicuri? Mulai engkau koreksi. Selama ini aku mencuri uangnya Tuhan enggak? Selama hidupku ini aku pernah bolong enggak dengan memberikan perpuluhanku kepada Tuhan? Selama aku melayani Tuhan, aku sudah memberikan persembahan enggak kepada Tuhan? Selama aku menerima hasil dari pelayanan, dari mana saja, apakah kau sudah memberikan persembahan perpuluhanmu kepada Tuhan? Jikalau kamu belum memberikan persembahanmu kepada Tuhan, wajar kalau kamu dicuri. Karena kamu mencuri apa yang miliknya Tuhan. Namun, kalau kamu tidak pernah mencuri miliknya Tuhan, tidak pernah mencuri milik Tuhan, bahkan kamu menabur, bahkan kamu memberi, bahkan kamu mempersembahkan segalanya yang kamu punya, namun tiba-tiba kamu dicuri. Nah itu ketika kamu dicuri, kemudian kamu memberi pengampunan kepada sang pencuri itu, maka kamu menabur benih yang baik, dan kamu akan menerima tuaian yang luar biasa. Amin. So, tentukan apa benihmu, apa tuaianmu hari ini. Kalau engkau mau tuaian yang baik, berarti benihmu harus baik. Sekalipun kamu mengalami tidak baik, benihmu tetap harus baik. Kalau misalnya dulu kamu sempat menabur benih yang tidak baik, stop, berhenti dan bertobat. Dan menaburlah dengan benih yang baik lagi. Tapi memang ada nanti space, ada waktu, kala, ada waktu, season, di mana kamu tetap harus menuai dari yang jahat itu. Itu akan kamu tuai di sini. Tetapi kamu di selah ini, kamu menabur yang baik, menabur yang baik, menabur yang baik. Ini sudah selesai musimnya, maka di musim ini kamu akan menuai yang baik itu. Amin. Mulai hari ini kita lihat. Saya harap saudara cek ini, make a list dalam kehidupanmu. Apa yang terjadi dalam kehidupanmu, di kantorkah, di rumahkah, di mana saja. Apa yang sudah terjadi. Dan identifikasi. Apakah itu benihmu, apakah itu hasil tuaianmu, diidentifikasi. Barusan ini saya mengalami peristiwa, barusan saja. Dan saya akan mengidentifikasikan itu. Saya sudah mengidentifikasikan itu. Selama hidup saya sejak saya lahir baru, saya tidak pernah mencuri uangnya Tuhan. Saya tidak pernah mencuri milik Tuhan. Baik dalam persembahan, perpuluhan, saya tidak pernah mencuri. Ya. Dan barusan saya mengalami ada pencurian. Ya. Saya langsung minta ampun sama Tuhan terlebih dahulu. Tuhan ampuni saya. Ampuni dosa saya. Ya. Berikan petunjuk apa salah saya sehingga saya mau berubah. Saya mau bertobat Tuhan, ampuni saya. Saya identifikasi dulu. Dan saya tetap terus memohon ampun kepada Tuhan. Dan saya mengambil benih yang baik. Walaupun saya dicuri, kalau pencuri itu nanti muncul dan pencuri itu mengaku kepada saya akan mengampuni dia. Tapi kalau dia tidak mengaku kepada saya, tidak mau muncul kepada saya sudah mengampuni dia. Ini benih yang saya tabur. Ya. Karena ketika dia mencuri, kalau saya tidak mencuri, berarti dia mencuri punyanya Tuhan. Dan dia berurusan dengan Tuhan saya. Saya tetap mengabur kasih, mengasihi, mengampuni, menerima. Dan saya nanti akan menuai yang luar biasa. Namun pencuri itu, dia mencuri apa yang miliknya Tuhan. Dia akan mengalami pencurian juga. Dia akan dicuri juga oleh iblis.
dia akan mengalami kehidupan yang dicuri. Kehidupan akan dicuri, akan mengalami kesengsaraan. Apalagi yang dicuri adalah miliknya Tuhan. Karena apa? Saya punya, Tuhan punya. Tuhan punya, saya punya. Kalau dia mencuri apa yang saya punya, berarti itu punya Tuhan. Kalau dia mencuri apa yang Tuhan punya, berarti itu punya saya. Sama. Jadi kalau dia mencuri saya, dia mencuri Tuhan. Kalau dia mencuri Tuhan, dia mencuri saya. Tapi Tuhan di dalam saya, dan saya di dalam Tuhan, saya tetap menabur yang baik. Saya tetap menabur yang baik. Dan saya tetap mengasihi siapapun itu. Saya tetap mengasihi. Dan saya akan tetap terus mendoakan orang itu, siapa saja, sampai ia bertobat, sampai ia berbuah baik. Karena saya gak mau hasil tuaian saya sampai nanti yang tokennya itu habis. Busurnya itu tokennya Tuhan tuh nilai angkanya sudah habis. Token, BK tahu pasti kalau token listrik itu tahu. Ada jangka waktu listrik ini habis kan, Bek? Nah kalau sudah bunyi habis, mulai bunyi titit gitu kan. Nah itu sudah mulai habis. Jangan sampai saya dalam posisi menabur benih yang jelek. Demikian juga saudara. Amin. Ketika token itu habis, jangan sampai engkau dalam posisi menabur benih yang jelek. Tapi biarpun ketika engkau menuai, atau bukan menuai, engkau menabur, disakiti orang, tapi engkau menabur dengan baik, maka engkau akan tetap menuai hasil yang baik. Amin. Ini seed time and harvest. Di dalam kita bergaul dengan Roh Kudus, inilah namanya musim menabur dan menuai. Menabur dan menuai itu tidak akan bisa lepas di dalam kehidupan kita. Tidak akan bisa lepas. Dan jangan terus dipikir kalau menabur menuai itu hanya uang, hanya benda. Tidak. Mulutmu, ucapan mulutmu, tindakanmu itu menabur. Ketika kamu merespon seseorang, mulutmu itu gimana? Itu adalah benih. Yang keluar dari mulutmu itu apa? Firman Tuhan atau hujatan, atau kata-kata kasar. Nah itu termasuk benih. Makanya itu saudaraku yang kekasih, tolong mulut ini dijaga. Jangan sampai bukan firman Tuhan yang keluar dari mulutmu. Sekalipun ketika engkau bersenda gurau, ketika engkau guyon, saya berharap hanya firman Tuhan yang keluar. Artinya apa? Tidak ada kata-kata kasar yang keluar. Yang keluar adalah kasih. Yang keluar adalah seputar bahas tentang firman Tuhan. Yang keluar adalah untuk membuat orang ini apa? Build up, membangun karakter orang. Bukan apa? Menjatuhkan karakter orang. Jangan sampai engkau selalu punya inisiatif untuk menjatuhkan karakter orang. Membuat orang itu jatuh. Saya tidak pernah membuat orang jatuh. Selalu dalam hati saya selalu senangnya itu membangun orang. Makanya saya menerima siapa saja. Orang yang punya cacat apa saja, punya kelemahan apa saja. Punya sifat yang jelek kayak gimana. Mulutnya jelek misalnya seperti itu. Saya tetap menerimanya. Karena selalu ingin membangun seseorang ini. Untuk jadi sesuatu yang indah bagi Tuhan. Tidak pernah mau meruntuhkan, menjatuhkan. Yang mau saya runtuhkan, jatuhkan adalah pekerjaan iblis. Itu yang akan saya runtuhkan dan jatuhkan. Tapi pribadi tersebut tidak akan pernah saya runtuhkan. Pekerjaan iblis yang di dalam pribadi tersebut, itu yang akan saya hancurkan. Kesombongan, kemunafikan, iri hati, itu yang akan saya hancurkan. Tapi pribadi tersebut tidak akan pernah saya hancurkan. Justru saya bangun. Saya bangun. Nah ini cara saya menabur benih. Amin. Dengan seperti ini saya menabur benih. Kepada setiap saudara yang di menara. Itu saya tabur benih dengan demikian. Ketika saya menegur seseorang, ketika saya mengingatkan seseorang tentang tingkah laku, perbuatan, itu saya menabur benih yang baik kepada saudara. Bukan saya mendiskriminasi saudara, bukan saya membuat saudara tidak suka, saya nggak suka sama saudara, bukan. Tapi justru saya membangun saudara untuk menjadi pribadi yang semakin baik, semakin baik. Itu cara saya menabur benih kepada setiap person di menara doa. Dan di mana saja Tuhan perintahkan saya. Dan itu saya harap saudara pun demikian. Jaga mulut.
juga jaga hatimu. Jangan sampai gak sama. Hati dengan mulut gak sama. Mulut ngomong, oh ya, amin, amin, amin. Oh amin, mengaminkan segala firman Tuhan. Oh sungguh-sungguh, tapi hatinya tidak. Nah, kembali tadi, ingat. Tuhan lebih menilai hati. Amin. Oleh karena itu saudara, di dalam kita berjalan dengan Roh Kudus. Selalu ada musim menabur dan menuai. Hari ini musimmu apa? Apakah engkau musimnya ini menabur? Menaburlah benih yang baik. Kalau engkau hari ini musimnya menuai, menuailah dengan yang baik. Dan kemudian jangan dihabiskan. Supaya nanti engkau punya benih untuk menabur lagi. Dan itu merupakan apa? Circle. Putaran terus menerus. Amin. Jadi saudara terus menerus mau berjalan bersama Roh Kudus. Di dalam musim menabur dan menuai. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya harap saudara menerima firman Tuhan. Barang siapa yang punya telinga, hendaklah yang mendengar dan menyimpannya firman Tuhan di dalam hatinya dan bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.